Halo sahabat Kismis. Di Indonesia orang meninggal biasanya akan dikubur di tanah, terutama untuk yang beragama Nasrani dan Islam. Tetapi untuk yang agamanya berbeda, ada juga cara lain untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya, yaitu dengan kremasi atau membakar jenazah. Misteri soal kematian memang selalu mengundang penasaran, karena banyak fenomena aneh kadang terjadi. Dalam pemakaman modern di beberapa negara dan beberapa kepercayaan, biasanya mayat akan dikremasi. Kremasi sendiri adalah proses membakar mayat dengan memasukkan jenazah ke krematorium. Nanti abunya akan dikirim ke keluarga. Keluarga nantinya bisa menyimpan abu tersebut atau menyebarkannya ke laut. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Misteri suara jeritan dan tangisan dari ruang krematorium. Saat proses kremasi dilakukan, banyak rumor mengerikan bertebaran dalam proses kremasi tersebut. Seperti kebanyakan kematian, ada saja rumor dan cerita horor yang muncul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah soal suara teriakan dan tangisan yang datang dari krematorium ketika jenazah dikremasi. Rumor yang menyebar banyak orang yang kemudian mengaitkan rumor ini dengan hal-hal spiritual. Banyak orang yang mendengar suara jeritan dan tangisan itu beranggapan bahwa suara itu adalah kata-kata terakhir orang yang sudah meninggal. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa suara itu adalah tangisan kesakitan si mayat yang sedang dikremasi. Para ahli menjelaskan bahwa suara-suara yang muncul saat kremasi itu muncul karena perubahan tubuh, dan itu normal terjadi. Seorang konselor spiritual, Davida Rapport, mengatakan ketika tubuh seseorang meninggal, tubuhnya melewati beberapa tahap berbeda sebelum berhenti sama sekali. Nah, salah satu proses yang harus dilewati adalah kram, yang kemudian akan menjadi puncak setelah tubuh benar-benar kaku. Kemudian kontraksi otot akan melunak kembali. Bakteri dalam dan luar tubuh masih dapat bergerak, bersuara, mencerna makanan. Gen pun masih berfungsi. Suara yang keluar saat tubuh dikremasi berasal juga dari tubuh dan gas yang masih ada di dalam tubuh. Karena terbakar, maka ada tekanan yang masuk dan keluar tubuh sehingga menimbulkan suara. Apalagi bagi jenazah yang tadinya menjalani pengobatan sebelum meninggal. Saat dokter menyadarkan pasien, udara tambah dipompa ke paru-paru dan perut. Hingga saat pasien meninggal dunia, udara masih dikeluarkan. Suara mengerang dan mendesis juga akan keluar jika sebelumnya dokter memberikan tekanan pada tubuh dan menggerakkan tubuhnya. Mayat pun masih bisa menahan udara di paru-paru sehingga efeknya bisa memunculkan suara mirip teriakan ketika dikremasi. Begitulah penjelasan ilmiahnya. Tidak melulu karena tangisan yang horor, tetapi karena hal-hal logis yang sudah dijelaskan tadi. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini
namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.